Oke, selamat malam Bang. Maaf mengganggu waktunya. Saya meminta sedikit waktu Abang buat sedikit wawancara untuk tugas kuliah saya. Ya, siap. Oke, perkenalkan nama saya Yosua Gabriel Emor. NIM saya 0502193884 dengan prodi agribisnis bidang minat pertanian dan penyuluhan. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berada di Warkop PSM buat wawancara pemilik usaha UMKM Abang, Abang Bapak Gio. Bapak Gio. Terima kasih Bang sebelum waktunya Bang. Untuk pertama-tama bisa perkenalkan diri Abang. Bentar ya. Maaf nganggur nggak sih guys. Jadi perkenalkan, nama saya John Susi Tinjak. Saya panggil Bapak Gio. Saya punya anak satu dan saya istri Kristina Bulu lahir. Terima kasih Bang Ini adalah saya. untuk wawancara untuk waktunya tentang usaha. Saya akan mewawancarai tentang usaha yang Abang jalankan di Warkop di sini, yaitu Warkop PSM. Sudah berapa lama Warkop PSM ini berdiri Bang? Kalau untuk sejauh ini sih sudah berjalan kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya, Berarti sampai ini Warkop sudah dimulai dari 2024. Oke Pak. Produk apa yang paling banyak diminati pelanggan oleh di Warkop ini? Ya, sesuai namanya tadi, kopi, es, kayak gitu. Oh, Kadang rokok, kadang-kadang ya, kita kan kadang jual juga mie, kadang mereka kadang ya, minta mie masak, bisa kalian juga. berarti sembako Bang. Ya, Jam ramai pelanggan biasanya jam berapa Bang? Atau enggak kapan waktu? kalau ramainya sih biasanya mau hari biasa, mau hari merah, itu biasanya mulai dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tentang risiko keuangan ini Bang ya. Apakah pernah mengalami penurunan pendapatan selama Warkop ini berdiri Bang? Pernah. Kadang kan karena ini kan untuk perusahaan, jadi kadang kita ada pelanggannya dari karyawan-karyawan, banyak mereka yang resign, nah meninggalin utang, ya itu resikonya, itu paling banyak resikonya. Sejauh ini itu aja sih. Soalnya mereka memakai sistem bond Bang ya. Ya, Mereka benar. ambil dulu baru bayar Ya, nanti gajian. ya benar. Tapi kalau mereka pergi, Ya, kabur, ya kadang mereka habis ninggalin langsung janji. Ya. Mereka kadang pergi resign, ninggalin janji, nanti kami bayar Pak, nanti tanggal segini nanti udah kerja kami bayar, duitnya sampai sekarang nggak ada. Nah itulah yang saya kerjain di sini. berarti sudah pernah terjadi Bang? Sudah. Tapi kalau per bulannya enggak sih, cuman kadang sekali 6 bulan ada aja. Ada. Lumayan beresiko juga Bang ya. Ya itu resikonya. Wow. Mudah-mudahan lah enggak lagi. Bagaimana cara mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha Bang? Ya kita karena nggak ada background apa ya sekolah di bidang bisnis ini, ya kita otodidak aja. Jadi ya secara amatiran aja sih, berapa duit yang masuk, berapa keluar. Kadang kami itu per bulannya aja. Lagian kan karena sini bayarnya per bulan karena bon-bon itu Ya. Jadi kami enak aja nulis bukunya, jadi ada aja di buku itu gitu, tertera nama-namanya ada, jadi ya hitung-hitung segitu aja, gitu aja sih. Apakah pernah mengalami kerugian karena barang rusak atau tidak laku? Pernah, tapi itu udah lama sih. Ya semenjak dari situ kan kita belajar nih barang apa aja yang jarang laku, jadi semenjak dari situ kita belajar dan berusaha stok banyak-banyak. Berarti abang udah punya antisipasinya setelah dari ada barang yang nggak laku atau nggak rusak, udah diantisipasi kalau barang itu sesuai dengan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Iya, kadang kan konsumen itu kan mintanya ada yang jarang-jarang dibeli, nah kita paling stokkan itu paling sebiji, 2 item, 3 item aja. Nah karena apalagi yang untuk makanan itu seringkali itu sering daluarsa, nah itu bisa dijual lagi, mau berapa kita harus buang. Kecuali barang-barang yang nggak daluarsa, contohnya apa ya, kadang-kadang kan orang pelanggan ini kadang minta bola lampu lah apa itu, kadang kita beli itu tapi nggak banyak, paling 1 item aja. Tapi selalu ada stok gitu Bang ya? Ada stok. Disediakan juga di luar. Disediakan. Itu kan nggak daluarsa barangnya kan. Soalnya barang itu hitungannya barang bukan Ya sembako. barang ya, makanan kan ya. Kendala operasional apa yang sering terjadi di Warkop ini? Ya pengumpulan barang aja sih, karena kan kita jauh dari akses tempat belanjanya juga jauh. Oh, distributornya juga Bang? Oh iya, Gunung Ya, Mana Bang. Teluk Nyatu ya? Ya. Turun. Kita kan belanja ke kota kabupatennya nih. Nah kita kalau mau keluar itu kan kalau kerja cuaca namanya juga gunung ini kadang banjir, kita nggak bisa lewat. Nah itu dia saat kita mau belanja. Udah pernah saya balik dari jalan karena jalan nggak bisa dilewatin banjir. Nah itu satu kendala itu.
karena di kebun tinggal kan, Soalnya jauh dari kota, jauh. nge-supply barangnya pun memang harus Iya. butuh waktu dan nggak gampang bang. Iya, lagian kan kita yang beli ke sana. Kalau dari tukang sembako langsung nggak bisa mereka datang ke sini karena biaya operasional terlalu tinggi. Jadi kita sendiri yang jemput ke Barang toko itu ya, Bang? besar. Ya. Apakah pernah kehabisan stok barang bang? Sering. Wah, berarti ada beberapa barang yang suppliernya banyak, konsumennya banyak, tapi abang supply-nya cuma Sedikit. sedikit gitu ya? Atau Iya. nggak cuma sepas-pasnya aja? Kalau barang yang sering dibeli konsumen sih kita selalu stok. Cuman kadang yang saya bilang tadi, barang-barang yang jarang dibeli, contoh kayak gula dalam yang aku bilang, nah kita nanti karena stok satu. Nah, kadang ada beli satu, tiba-tiba nanti sekitar 1 hari lagi datang dari gula lampu Tidak juga. ada lampu lagi. Kalau stoknya sudah habis. Habis. Nah, padahal kan kita kalau mau belanja bukan bisa tiap hari, ya paling 2 minggu sekali. Berarti abang nyari ngambil barang ke distributor itu ada waktunya 2 minggu sekali, bukan Ya. sebulan sekali atau enggak gimana? Kalau untuk sekarang sih tergantung barang yang habis. Ya, cuma Oh, berarti setiap barang habis langsung ambil gitu bang? Nggak nunggu untung dari hasil warkop habis itu ngambil satu kali? Enggak. ya karena kan ini sudah berjalan 2,5 tahun, ya begitu kan sudah modal, ya sudah lumayan lah. Jadi kita nggak sampai barang habis, sekarang kita list dulu ada sekitar 20 macam, udah kita berangkat. Nggak nunggu orang gajian dulu baru kita berangkat itu enggak. Untuk sekarang sih begitu kan modal sudah nggak ada, jadi kalau sudah ada barang yang kosong kita list sampai 20 item baru berangkat. Nggak Berarti- nunggu gajian dulu. Berarti ada batasan itemnya lah ya kan? Ya, ya, karena kalau kita belanja cuma 10 item, ya itu Wah, rugi logistiknya, operasional. Ya, logistiknya jauh bang. ya, apalagi sekarang kan BBM mahal nih, Ya, kita rugi di operasional nanti. jauh lagi kan bang. Jauh lagi. Bagaimana cara menjaga pelayanan kepada pelanggan bang? Ya, kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau orang lain ya. Ini kan tergantung orangnya lagi nih. Kalau saya pribadi, saya juga bilang sama istri juga, utamakan 3S, senyum, salam, kalau baru datang. Tapi kadang itu kalau mamanya saya bilang ya perempuan aja, kalau laki-laki saya nggak mau salam. Ya, aku pak, saya ngerti bang. Kalau sapa pasti kita tanyakan mau beli apa om, boleh kalau orang Batak, ya orang Batak, salam itu. Nah, kira-kira lebih akrab pendekatannya. Satu gitu. suku soalnya bang ya gitu. Iya, tapi kalau beda suku laki-laki saya nggak mau juga itu salam. Kendala operasional apa yang paling sering terjadi bang? Kendalanya di warung abang ini apa aja paling sering terjadi? Selain kehabisan stok atau enggak? Kendalanya sih waktu yang nggak ada. Waktu yang nggak ada mau belanja sama karena kan saya kan karyawan juga nih. Nah, kalau karyawan kan kerja tiap hari. Paling cuma di tanggal merah. Tanggal merah pun kadang kita kerja. Nah, di saat barang sudah kosong, kita posisi kerja, di situlah kendalanya. Makanya kita bisa cari waktu aja sih sebenarnya. Apa harapan abang buat usaha abang ini ke depannya bang? Kalau harapan saya sih ya semoga usaha ini berjalan dengan lancar, minim resiko, ya minim lagi yang kerugian-kerugian tadi, jauh-jauh itu ya dan sehat-sehat lah. Itu aja sih. Kalau ini mau dikembangkan kita nggak berharap banyak karena kan kita punya komplek perusahaan nih, mau kita bikin inovasi yang terbaru itu ya nggak bisa terlalu namanya, karena kan semua terbatas. Sama juga komplek perusahaan kita nanti bikin sesuatu itu nanti bisa berhalangan, bisa nggak dapat izin dari bos. Nah, untuk sekarang sih kita jalankan yang ada dulu, yang masih bisa berjalan di sini ya kita jalankan. Oke, bang. Selanjutnya ini terakhir bang. Iya. Apa kontribusi perusahaan ini? Seperti yang kita tahu, Warkop ini kan berdiri di dalam naungan perusahaan bang ya. Ya, Kita kan karyawan bang ya. ya. Apakah ada kontribusi perusahaan untuk usaha bang di tempat ini bang? Kalau secara transparan ya itu kami berwarung aja pun itu sudah secara nggak langsung itu sudah Sudah didukung, Bang. ya, Karena diperbolehkan ya, ada izinnya juga. itu yang Kasih pertama izin. itu ya, karena bisa aja mereka melarang nggak boleh warung karena kan di sini ada juga koperasi kan. Iya. Nah, mereka kan mewajibkan karyawan harus belajar ke sana. Nah, sementara kemarin ada instruknya warung itu tapi sekarang nggak ditutup. Nah, itu satu kontribusi. Tapi memang mereka secara nggak langsung mendukung juga ada warung ini, nggak dilarang dalam artinya kan itu. Ya itu menurut saya itu udah suatu kontribusi besar banget itu, karena namanya warung kan apalagi ini pasti ada apa ya, terutama listrik lah ya, pasti butuh biaya di sini secara nggak langsung kan listrik. Sementara kan listrik kan suplai dari perusahaan. Disediakan tempat Disediakan, sama listrik iya. ya disediakan bang. Nah, itu dia. Apakah ada harapan abang buat perusahaan membantu lebih banyak atau mungkin abang sudah cukup dengan kondisi abang sekarang? Apa sudah
berterima kasih kah dengan perusahaan dengan kondisi sekarang? Apakah abang ada tentunya mengharapkan sesuatu yang lebih dari perusahaan ini, Bang? Kalau harapan saya sih yang saya bilang tadi, ya harapannya enggak banyak juga, dukungannya sebatas ini aja pun saya sudah bersyukur sekali. Nah, lagi kan saya sudah sampaikan tadi, saya berterima kasih itu semua terbatas. Nah, harapannya kontribusi perusahaan sih enggak banyak, Udah cukup lah berarti tidak dari cukup planning karena mereka sampai saat ini masih enggak melarang, masih mengizinkan. Kadang bos-bos itu pun belanja juga di sini, itu kita hargai, apresiasi itu saja. Oke, Bang. Terima kasih atas waktunya sebelumnya, Bang. Saya sebagai mahasiswa yang pelanggan juga di sini, Bang, ya, berterima kasih dengan waktu abang yang sudah abang luangkan untuk tugas saya ini. Terima kasih waktunya, Bang. Oke, terima kasih. Semoga lancar ya. Oke, Bang. Menurut analisis saya, Warkop PSM ini terbagi menjadi dua kategori. Soalnya ada satu kategori pertama, kategori bond dan nggak bond. Ada dua cara, Bang. Iya. Ada bisa cashless sama bisa bond. Apakah pembayarannya dari bisa seperti yang kita tahu kan ada kris, Ya. ada online transfer. Apakah hanya abang terima bond sama cash? Apakah abang terima pembayaran dari lain? Sekarang kita udah sediakan kayak QRIS ya. Kris. Ada QRIS, kita buka link juga sekarang. Brilink. Iya. Oh, Brilink lagi. Ada Baru tahu. mandiri link. Oh, Mandiri. Iya, kita sama mandiri. Berarti berarti tarik tunai, transfer semua bisa. Pesan tiket bisa semua. banyak juga, Bang, ya. Iya. Yang luar biasa. Oke, terima kasih waktunya. Sekian dari saya. Selamat malam. Berasnya itu sama Pas ini. full, pas lagi full.